Selamat datang kembali di penelaahan mendalam kita. Hari ini kita lanjut nih, fokus ke bagian kedua dari sumber yang kemarin kita bahas, The Art of Laziness. Iya, betul. Kita bakal gali lebih dalam soal kiat sama teknik praktisnya, buat ngadepin rasa males dan ningkatin produktivitas. Siap kan nemuin strategi yang mungkin bisa langsung Anda coba? Tentu aja. Sumber ini emang kayak banget pendekatannya. Misi kita sekarang ini nyoba nyaring lah ya teknik-teknik yang paling oke dan gampang diterapin. Biar Anda bisa pakai di rutinitas sehari-hari. Yuk kita mulai aja. Oke, mari kita bedah nih. Salah satu ide utamanya yang kayaknya jadi fondasi gitu ya, itu prinsip 80-20 atau aturan Pareto. Ah, yang itu sering banget disebut ya. Iya kan? Intinya sih 80% hasil itu seringnya datang dari 20% usaha aja. Tapi sumber ini nggak cuma nyebutin doang. Dia nekenin pentingnya kita aktif mengidentifikasi yang 20% itu. Pernah nggak sih Anda ngerasa sibuk seharian tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, buku ini bilang mungkin itu dia masalahnya. Yang menarik di sini tuh gimana ini kayak ngedorong kita jadi detektif buat waktu kita sendiri gitu. Ngidentifikasi 20% tugas yang benar-benar bernilai tinggi itu. Ya emang nggak gampang sih. Bener juga. Perlu jujur sama diri sendiri kan, mana aktivitas yang cuma ngisi waktu, mana yang beneran bikin progres. Ini bukan soal kerja lebih sedikit aja, tapi kerja tepat di hal yang paling penting. Ada nggak sih petunjuk dari sumbernya gimana cara nemuinnya? Sumbernya sih nyaranin ya, refleksi rutin gitu. Mungkin catat tugas harian, terus lihat dampaknya apa. Nah, ngomongin efisiensi waktu, ada lagi nih konsep yang, menarik banget. Hukum Parkinson. Tuh, hukum Parkinson? Iya ya. Idenya tuh, kerjaan itu sifatnya melar gitu, ngisi waktu yang kita sediain. Misalnya kasih waktu 2 jam, ya kemungkinan selesainya 2 jam. Tapi coba kasih 1 jam. Bisa jadi, kita nemu cara nyelesainya dalam 1 jam itu. Agak ngejutin ya. Banget. Dan ini pengingat yang kuat banget ya, soal gimana kita bisa, ngakalin fokus kita sendiri. Kayaknya sumber ini nyaranin kita pakai hukum Parkinson secara sengaja gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya, dengan bikin deadline yang lebih ketat, mungkin yang rasanya agak ambisius dikit gitu. Kita jadi maksa diri buat motong yang nggak penting, langsung ke inti kerjaannya. Pertanyaannya sih, gimana kita nerapin ini, tapi kualitasnya tetap kejaga ya kan? Mungkin sumbernya nyinggung soal keseimbangan itu. Tepat sekali. Mungkin kuncinya ya, diterapin secara strategis kali ya. Apalagi buat tugas-tugas yang udah kita tahu masuk 20% tadi. Jadi, gabungin Pareto sama Parkinson. Nah, dari tekanan waktu, sumber ini geser ke pendekatan yang lebih kalem gitu dari Jepan. Kaizen. Kaizen. Perbaikan berkelanjutan itu ya? Ya, fokusnya ke perbaikan kecil-kecil aja, tapi terus-menerus. Targetnya bukan lompatan gede, tapi cukup jadi 1% lebih baik tiap hari. Rasanya lebih manusiawi ya, lebih nggak bikin stres gitu. Setuju banget. Kaizen ini kayak obat buat rasa, berat banget pas mau mulai sesuatu yang gede atau ngubah kebiasaan. Kekuatannya itu di konsistensinya. Sumber ini kayaknya nekenin banget kalau perubahan kecil tapi dijaga terus, dalam jangka panjang hasilnya bakal signifikan. Ini bukan solusi instan lah, tapi strategi buat tumbuh terus. Konsistensi itu membangun momentum kan? Betul. Nah, setelah ngomongin perbaikan kecil tapi terus-menerus pakai Kaizen, ada lagi nih cara super praktis buat nyegah tumpukan tugas kecil. Aturan 5 menit. Oh, ini simpel tapi ngena nih. Iya kan? Kalau ada tugas yang bisa selesai kurang dari 5 menit, jangan ditunda. Lakuin sekarang juga. Jangan sampai masuk daftar nanti. Kedengeran sepele sih, tapi efeknya bisa gede buat kebersihan pikiran kita. Nah, aturan ini langsung nyerang akar masalah penundaan hal-hal kecil yang sering ngeganggu kita ya kan? Kita semua pasti punya deh tumpukan nanti aja itu. Yang lebih gede tadi, yang 20% itu. Nyambung semua ya ternyata. Benar banget, kayak ada benang merahnya gitu ya. Nah, terakhir nih, ada satu lagi alat bantu penting yang disorot. Refleksi harian 10 menit sebelum tidur. Refleksi ya? Iya, bukan cuma nyatet apa yang udah selesai hari itu, tapi secara sadar ngerencanain 2-3 prioritas utama buat besok. Ini kayak nutup hari dengan niat yang jelas, terus buka hari esok udah ada arahnya gitu. Refleksi ini fungsinya kayak kompas harian ya. Sumber ini nekanin pentingnya kesadaran diri.
paham kemana waktu sama energi kita habis, itu langkah pertama buat ngarahinnya lebih baik. Setuju. Tanpa refleksi, gampang banget kita kejebak rutinitas, sibuk, tapi nggak ada hasil. Nah, refleksi sama perencanaan singkat ini cara mastiin kita tetap di jalur yang benar menuju tujuan kita. Jadi, kalau ditarik kesimpulan ya, dari semua kiat sama teknik di bagian kedua di Art of Laziness ini, buat Anda, gimana? Ngelola kemalasan, atau mungkin lebih tepatnya, ngoptimalin energi sama fokus kita itu, bukan soal maksa diri membabi buta gitu ya. Bukan sama sekali. Tapi lebih ke pakai strategi cerdas, fokus ke yang penting, 80-20, ciptain urgensi yang sehat, Parkinson, lakuin perbaikan kecil tapi konsisten, Kaizen, beresin yang kecil-kecil segera, aturan 5 menit, terus evaluasi dan rencanain rutin, refleksi harian. Iya, sumber yang Anda kasih ini, khususnya di bagian tekniknya, negasin banget kalau produktivitas sejati sama pengelolaan diri yang efektif itu akarnya di tindakan cerdas, kesadaran, sama konsistensi. Ini bukan soal jadi mesin, tapi soal kerja selaras sama cara kerja pikiran kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua alat ini, satu langkah super kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda coba terapin mungkin? Ya, segera setelah ini. Mungkin dalam 5 menit ke depan.